Selamat malam atau selamat pagi bagi kalian yang masih stay di warung kopi atau lagi bengong sambil nge-scroll story dari orang yang gak akan pernah kita kirim chatnya. Selamat datang di Monolog Pending. Segmen ini dibuat buat kamu yang punya banyak kata, tapi gak punya tempat buat ngasihnya, atau gak punya keberanian buat ngirimnya. Karena ya tahu diri. Halo mbak-mbak desainer atau CEO dari jasa roti yang bukanya setahun sekali, yang storynya akhir-akhir ini kayak lagi ikut FTV berjudul bingung tapi tetap posting. Aku sempat mikir, lo tuh kenapa ya gitu. Harusnya kan yang paling down itu gue. Tapi kok story lo yang kelihatan galau, gundah, penuh makna. Captionnya ragu, nadanya ngegantung, fotonya diem tapi dalam. Ini tuh vibes orang abis marah sama diri sendiri, terus pura-pura nyantai, padahal sebenarnya pengen nangis di pojokan sambil ngunyah gorengan. Jujur, sebagai adit yang dulu sempet baper, gue sempet mikir, apa jangan-jangan lo ngerasa bersalah? Tapi kalau iya, please ya, jangan. Gua tahu waktu itu reaksi gua agak terlalu tidak tertebak dan agak kayak cucian numpuk seminggu. Banyak campur aduk, gak karuan. Tapi itu gua, dan sekarang udah gua cuci semua kok. Udah kering, udah wangi, udah bisa dipakai lagi buat hidup. Lo gak salah kok. Lo cuma milih buat jujur. Dan gue dari dulu, dari awal udah siap dengan semua kemungkinan itu. Tapi ya namanya juga manusia, kadang nyiapin hati tuh gak semudah nyiapin konten TikTok ya. Gue ngomong gini bukan karena pengen ngarep atau ngerespon apa-apa. Ini bukan surat cinta. Ini surat pembersih. Biar lo gak perlu ngerasa jadi tokoh antagonis di hidup gue. Dan gue juga gak mau jadi figuran di hidup lo. Setidaknya biar gue tetap punya nama di kredit title sebagai teman absurd yang pernah berusaha
tapi sadar diri. Jadi, kalau lo lagi scroll malam-malam dan lihat langit, sorry. Jadi, kalau lo lagi scroll malam-malam dan lihat langit agak mendung, tapi belum hujan, itu bukan kode semesta. Itu cuaca aja. Tapi kalau lo tiba-tiba senyum pas denger ini, ya berarti mungkin lo pernah juga mikirin hal yang sama. Itulah suara dari bangku kosong episode kali ini, yang mana awal dari segmen baru berjudul Monolog Pending. Kiriman yang gak jadi dikirim, tapi tetap nyampe entah kemana. Karena kadang kata-kata yang gak dikirim justru yang paling jujur. Sampai ketemu lagi di Monolog Pending episode berikutnya, di mana kita ngomong sepenuh hati meskipun bangku kosong semua. Gue Adit biasa aja. Peace out.